warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today guys? Miss harap kalian semua sehat ya. Ya, di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita tetap semangat belajar. Guys? Semuanya. Minggu lalu kita udah belajar tentang intention. Ada yang masih ingat? Apa itu intention? Intention adalah suatu ekspresi yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu? Pasti belum ya? Pasti belum. Kalau gitu, kita langsung ke materinya. Check it out. Baiklah, di materi kita hari ini kita akan belajar tentang definisi dari descriptive text, fungsinya, struktur, dan juga contoh-contohnya. Jadi, descriptive text is a text we use to describe something. For example, place, thing, person. Nah, jadi descriptive text adalah teks yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek, contohnya tempat, binatang, benda, orang, dan sebagainya. Fungsi dari descriptive text dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita ingin mendeskripsikan hewan peliharaan kita, maka kita gunakan descriptive text. Descriptive text sendiri memiliki language feature atau ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan simple present, di mana menggunakan kata kerja jenis pertama. Yang kedua, adanya adjective atau kata sifat, seperti long, beautiful, dan awesome. Kemudian yang terakhir, adanya noun phrase, yaitu kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya, beautiful bird, di mana beautiful bird merujuk pada kata bird atau burung. Nah, generic structure dari descriptive text sendiri ada dua, identification dan description, di mana identification merupakan pengenalan dari subjeknya, dan description merupakan gambaran dari objek yang kita deskripsikan. Ada 3 cara gampang untuk membuat descriptive text. Yang pertama adalah pilihlah topik yang akan kamu buat. Langkah yang kedua adalah susunlah kata per kata hingga menjadi kalimat singkat dengan kosakata yang sederhana. Kemudian, satukan dengan menggunakan conjunction atau kata hubung seperti and, but, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari descriptive text. Di sini bisa kalian lihat ada sebuah teks tentang My Little Brother, di mana kalimat pertama adalah identification dan kalimat seterusnya merupakan description yang bisa kalian baca dan juga amati. Nah, untuk contoh yang lebih dari satu paragraf pertama itu adalah identification, dan paragraf kedua dan seterusnya merupakan description. Nah, hari ini kita telah belajar tentang definisi dari descriptive text, fungsi dari descriptive text, strukturnya, dan juga contoh-contoh dari descriptive text. Miss harap kalian bisa mengulang kembali video ini agar bisa mengerti sepenuhnya tentang descriptive text. Baiklah anak-anak, setelah menonton video ini, Miss akan memberikan kalian soal latihan untuk nilai tugas kalian. Nah, tugasnya Miss kirim melalui grup WA, jadi harap dikerjakan ya. I think that's all. Thank you very much for your attention. Jangan lupa buat tugasnya, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita selama pandemi. Jangan main di luar rumah, jangan keluar rumah kalau tidak dibutuhkan, dan jangan lupa membawa hand sanitizer dan juga selalu gunakan masker.